Sementara itu, kondisi lahan food estate yang sudah dibuka menjadi terlantar. Proyek food estate Kementerian Pertahanan terhenti total, tak bisa dilaksanakan karena anggarannya memang tidak pernah ada. Kawan muda, kini kita sampai pada bagian keempat edisi pembahasan food estate, khususnya food estate yang dikelola Kementerian Pertahanan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ini merupakan bagian terakhir edisi pembahasan food estate di program Kataminmot. Jadi, untuk bisa memahami pembahasan food estate secara menyeluruh, kami sarankan Anda untuk menonton 3 edisi sebelum ini. Di lahan terbuka proyek food estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah, pernah melambung harapan yang begitu tinggi. Dan harapan itu masih tersimpan hingga kini. Brigjen Purnawirawan Hari Subagio yang sempat pulang karena belum jelasnya kelanjutan proyek food estate di Gunung Mas, kembali datang ke Gunung Mas untuk menengok tempat ini. Ia pun mengenang saat-saat melakukan land clearing beberapa tahun lalu dengan perasaan yang cukup sedih. Nah, ini kan aslinya ini 1 meter, Pak. 1 meter? Iya, 1 Ini meter kita gali untuk untuk irigasi. Irigasi. Dalamnya berapa, Pak? Dalamnya 1,5 meter. Sampai 1,5 meter, Pak ya? Iya. Oke. Nah, ini kan badan jalannya ini. Ini badan jalan nih? Iya, badan jalan yang kita buat ini. Oke. Memang sekarang sih ya sedih juga ini, Pak. Sedih juga saya. Dulu nggak ada kebayangan saya seperti ini gitu. Karena akan langsung Karena akan berlanjut. Kan gitu. Segera setelah land clearing selesai dilaksanakan pada 27 Januari 2021, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan menyepakati pengajuan anggaran sebesar 1,8 triliun rupiah dari Kementerian Pertahanan. Anggaran itu akan digunakan untuk pengembangan komoditi singkong seluas 30.000 hektar di Kalimantan Tengah. Berikut pembangunan pabrik-pabrik dan sarana prasarana pendukung seperti jalan dan perumahan. Program penanaman singkong ditargetkan sebagai cadangan pangan, yakni tersedianya cadangan pangan strategis nasional untuk 120 hari sebesar 10,2 juta ton karbohidrat berupa tapioka dan mokaf. Juga peningkatan devisa negara senilai 26 triliun rupiah per tahun. Tersedianya bahan baku bioindustri senilai 62 triliun rupiah per tahun, dan tersedianya lapangan kerja baru sebanyak 67.000 lebih, dan penguasaan ilmu dan teknologi bioindustri hulu hilir yang berbasis karbohidrat. Optimisme merebak di Kalimantan Tengah, tempat yang dipilih untuk proyek food estate nasional. Pembangunan food estate akan berdampak sangat positif bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, terbukanya lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan komoditi singkong dilakukan dari hulu sampai hilir, dan hasil panennya akan diolah di pabrik-pabrik yang akan dibangun di Gunung Mas. Pabrik-pabrik itu akan menghasilkan berbagai varian produk pangan seperti mie, tapioka, dan mokaf. Bisa dibayangkan berapa banyak tenaga kerja yang dapat terserap dengan adanya pembangunan food estate ini. Belum lagi terbukanya peluang usaha bagi masyarakat setempat untuk turut terlibat sebagai petani plasma. Gambarannya food estate itu yang akan dikelola oleh Kemenhan itu seperti ini. Masyarakat senang, Pak. Kenapa senang? Karena masyarakat itu ingin daerah kita itu menjadi daerah yang maju sama seperti daerah-daerah yang lain. Ya paling tidak untuk pangan. Ya karena kita ketahui Kabupaten Gunung Mas itu bukan sentra pangan, Pak. Kita itu ya tambang. Dan pangan kita itu harus didatangkan dari daerah luar. Diekspor dari daerah luar, iya. Jadi ketergantungan kita itu dengan daerah lain tuh sangat besar sekali. Nah, makanya
karena itu potestit itu dikatakan sebagai cadangan pangan, masyarakat senang. Ya ada masyarakat sebagian yang mengatakan kalau itu jadi, saya juga bisa mencontoh dari itu. Bahkan begitu. Iya. Plasma. Ya, saya akan mencontoh apa yang dilakukan oleh Kemenhan, terutama proyek potestit itu sendiri. Jadi itu kalau memang ya terwujud Pak ya, memang kalau pabriknya sudah terbangun, infrastruktur yang lainnya terbangun, nah nanti masyarakat kan bisa sebagai plasma kan, bisa turut menanam singkong itu kan dijual ke pabrik yang juga ada di situ. Iya, jadi saya kira itu sebagai pemicu saja untuk masyarakat supaya tadinya masyarakat kita yang kekurangan pekerjaan bisa jadi petani singkong kan. Namun, anggaran untuk pelaksanaan proyek food estate Kementerian Pertahanan hingga berbulan-bulan kemudian tak juga turun. Sehingga kegiatan food estate tak bisa dilaksanakan. Sumber Kemhan menuturkan, hampir 10 bulan kemudian, pada 17 November 2021, Dirjen Anggaran Departemen Keuangan mengeluarkan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2022 dengan alokasi anggaran 500 miliar rupiah untuk kegiatan food estate Kementerian Pertahanan. Nilai anggaran ini berkurang dari 1,8 triliun rupiah yang disepakati sebelumnya. Hal ini tentunya membuat rencana pelaksanaan food estate harus diubah menyesuaikan anggaran yang ada. Namun anggaran itu pun masih terblokir dan tidak dapat direalisasikan untuk mendukung kegiatan food estate Kementerian Pertahanan di Kalimantan Tengah karena belum ada peraturan presiden atau perpres yang menjadi payung regulasinya. Jadi persoalannya adalah dananya yang belum. Masalah dana. Jadi oleh sebab itu kita berharap pemerintah pusat itu bisa mengeluarkan dana untuk melanjutkan itu biar tidak jadi polemik lagi. Pertama tidak jadi polemik, yang kedua itu dampaknya kan luar biasa nanti bagi masyarakat. Sementara itu kondisi lahan food estate yang sudah dibuka menjadi terlantar. Proyek food estate Kementerian Pertahanan terhenti total, tak bisa dilaksanakan karena anggarannya memang tidak pernah ada. Lahan yang sudah dibuka oleh Kemhan di Gunung Mas terpaksa ditinggalkan dalam keadaan kosong. Pohon-pohon singkong uji coba mati terlantar. Namun berbagai isu yang menyudutkan Menteri Pertahanan terus bertaburan. Seperti isu yang menyebutkan triliunan anggaran food estate Kementerian Pertahanan diselewengkan. Triliunan anggaran food estate hanya menjadi bancakan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Jadi untuk menghasilkan singkong, uangnya triliunan, kan goblok. Padahal faktanya, belum ada Rp1 pun yang diterima oleh Kementerian Pertahanan untuk menjalankan program food estate selain 53 miliar rupiah untuk land clearing dari Kementerian PUPR. Kawan muda, mari kita simak wawancara jurnalis kami Yahdi Jamhur dengan Brigjen Purnawirawan Hari Subagio. Berikut ini. Ini isu beredar ya, Iya. bahwa anggaran food estate sebesar 1,5 triliun telah diselewengkan oleh Kemenhan dan program itu akhirnya terbengkalai. Nah, anggaran dulu deh Pak. Waktu itu pengerjaan itu berapa anggarannya Pak kalau boleh tahu Pak ya? Kalau yang kami kerjakan land clearing, Sesuai kontrak dengan PUPR, itu sekitar 53 miliar lah. sekitar segitu. Ya. Itu Jauh dari isu yang beredar nih. Ya kalau angka itu yang disebutkan oleh pihak-pihak tertentu yang nggak tahu, saya juga nggak tahu apa maksudnya gitu. Tapi yang jelas memang pernah saya istilahnya dalam proses perencanaan itu memang adalah menghitung rencana anggaran biaya. Yang kalau ini program ini dilaksanakan dalam target tertentu dengan luasan yang waktu itu targetnya kan 30.000 kalau nggak salah Pak itu memang sampai ke angka itu, bahkan lebih mungkin itu sekitar 4 sekian gitu kalau itu dilaksanakan secara keseluruhan. Tapi terus mungkin ada pentahapannya lah katakanlah, mungkin baru
angka yang tadi disebutkan itu mungkin tahap itu dulu yang akan istilahnya digulirkan gitu, digelontorin gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, kemudian ini berproses ada koordinasi tingkat antar kementerian dan sebagainya yang terkait, ya. Sampai saya selesai melakukan kegiatan di sini, clearing, nggak ada istilahnya anggaran resmi yang turun ke Kemhan khusus untuk food estate gitu. Khusus untuk food estate itu nggak ada setahu saya. Bahkan sampai sekarang pun, sampai sekarang saya sudah purna. Sampai sekarang pun saya sudah cek ke kawan-kawan kita di Kemhan, belum pernah Rp1 pun turun anggaran khusus untuk food estate. Cuma land clearing iya. Land clearing iya, tapi itu menggunakan anggarannya PUPR. Isu lain adalah soal keterlibatan PT Agroindustri Nasional atau Agrinas yang disebut sebagai implementator proyek food estate yang konon telah menggunakan anggaran negara untuk food estate. Agrinas juga disebut-sebut sudah mengajukan proposal kerjasama dengan Korea Selatan untuk menggarap proyek food estate di Kalimantan Tengah. Boleh-boleh saja sebenarnya pihak swasta mencari peluang kerjasama dengan negara manapun untuk berinvestasi di Indonesia. Namun pertanyaannya, adakah bukti yang lebih valid selain proposal itu yang bisa membenarkan tuduhan bahwa Kemhan telah menunjuk Agrinas sebagai implementator proyek food estate Kementerian Pertahanan? Berdasarkan keterangan sumber kami, fakta yang benar adalah bahwa memang di awal perencanaan, Menteri Pertahanan mengajak akademisi dan peneliti pertanian untuk melakukan studi kelayakan lahan guna pengembangan komoditi singkong di Kalimantan Tengah. Para peneliti dan pakar pertanian ini bukan hanya dari Puslitbang Pertanian Cisaat yang dikelola Kemhan, tapi ada juga pakar pertanian dari Universitas Jember, Profesor Ahmad Subagio, yang dikenal sebagai ahli tanaman singkong. Keterlibatan para ahli ini menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan sangat serius dengan program food estate dan ingin food estate ini berjalan dengan sempurna, dengan memperhitungkan segala aspek yang ada. Namun menuduh Kemhan bekerja sama dengan pihak swasta seperti PT Agrinas adalah tudingan yang terlalu jauh karena tidak ada perusahaan swasta yang terlibat sampai saat ini. Kalau bicara Agrinas, Pak, saya juga nggak tahu itu, Pak. Yang jelas yang diperintah untuk melaksanakan kegiatan ini ya saya dengan tim gitu. Di Kemhan? Iya, di Kemhan, khususnya kami di Baranahan, Puskon, ya, Puskon. Itu yang diperintah ke kami. Jadi sebagai pelaksana di sini ya Puskon. Itu yang kami lakukan dan itu memang kenyataannya seperti itu. Nggak ada pihak-pihak lain yang terlibat, katakan mungkin yang menjadi pelaksana food estate-nya Kemhan itu. Nggak ada kecuali saya, Pak, dengan anggota saya. Itu. Soal lingkungan juga menjadi peluru panas yang sering digunakan sebagai amunisi untuk menyerang program food estate Kementerian Pertahanan. Pembukaan lahan 620 hektar di Kabupaten Gunung Mas disebut-sebut telah menyebabkan hilangnya habitat hewan yang dilindungi dan menyebabkan banjir di pemukiman masyarakat. Serangan ini biasanya dilengkapi dengan video yang menggambarkan orang hutan di antara pohon-pohon yang meranggas dan footage banjir di pemukiman. Video-video provokatif ini tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena menggunakan footage lama yang tidak ada hubungannya dengan food estate di Gunung Mas. Tanpa analisis lingkungan, Kementerian Pertahanan membuka hutan Gunung Mas yang membuat 6 desa terendam banjir. Hutan untuk kebun singkong itu adalah hulu 2 sungai, sekaligus habitat orangutan.
Lahan terbuka seluas 620 hektar dengan singkong-singkong yang mati adalah fakta. Namun mengaitkan kerusakan lingkungan dengan pembukaan lahan seluas 620 hektar yang memiliki tujuan strategis sebagai pusat cadangan pangan nasional terasa sangat berlebihan dan sangat tidak adil. Kalimantan Tengah memiliki jutaan hektar hutan dengan berbagai persoalan lingkungan yang sudah berlangsung sejak lama. Jauh sebelum lahan food estate Gunung Mas dibuka, menurut data KLHK, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 759.981 hektar hutan yang digunakan untuk aktivitas ilegal. Rinciannya, 653.113 hektar dipakai untuk kebun sawit, 106.820 hektar pertambangan, dan 48 hektar untuk penggunaan lainnya. Pelakunya beragam, mulai dari korporasi, kelompok masyarakat, hingga perorangan. Eksploitasi hutan secara ilegal dan besar-besaran ini sudah pasti mengabaikan lingkungan, menyebabkan hewan-hewan kehilangan rumahnya, dan resapan air di hulu sangat berkurang, yang berujung pada banjir di kawasan hilir. Banjir yang kerap melanda pemukiman penduduk telah berlangsung berpuluh-puluh tahun, jauh sebelum program food estate Kementerian Pertahanan di Gunung Mas dimulai. Lalu bagaimana bisa pembukaan 620 hektar bekas hutan produktif yang sudah lama terbengkalai itu kemudian dianggap sebagai biang keladi berbagai persoalan lingkungan yang sebenarnya sudah berlangsung sejak lama di Kalimantan Tengah. Perlu dicatat, yang dibuka oleh Kementerian Pertahanan adalah hutan produktif yang terbengkalai, bukan hutan lindung. Dan pembukaan lahan ini sudah mengantongi izin pelepasan hutan dari KLHK dan Kementerian Pertahanan berdasarkan SK Menteri KLHK nomor 418 yang dikeluarkan pada 23 September 2020. Kita kan tahu di Republik ini hanya ada dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Ya. Kalau curah hujan pada musim hujan itu cukup tinggi, maka di mana-mana akan terjadi banjir. Sudah pasti itu. Nah, kalau kemarau panjang seperti saat ini ada El Nino, pasti ada kekeringan. Jadi kalau 760 hektar hutan itu dianggap penyebab banjir, saya kira alasan yang dibuat-buat saja. Mengada-ada. Sekarang kita bayangkan saja, sementara lahan sawit aja yang ada di Kalimantan Tengah ini lebih dari 2,5 juta hektar. Kenapa Kalimantan tidak? Tengah tok? Hah? Kalimantan Tengah tok ya? Iya. 2,5 juta hektar. Iya, karena masing-masing pemegang izin perusahaan itu kan lebih dari 15.000 hektar. Oh iya, nggak bisa sedikit ya? Iya, ini kan cuma 760 hektar, masa jadi masalah di sini kan? Jadi pengetahuan saya, yang namanya banjir itu kan situasional, Pak. Ya, tergantung alam gitu. Oke. Karena tidak ada dasar teorinya juga, ya, datanya juga, bahwa lahan food estate itu membuat banjir. Iya, membuat banjir. Karena memang di wilayah Kabupaten Gunung Mas ini memang banyak lahan yang sudah dibuka untuk perkebunan. Ya, contohnya sawit, batu bara. Oh iya, iya. Ya kan? Malah misalnya kalau sawit itu kan lebih banyak dari itu. Lebih luas. Lebih luas. Sawit ya. Ya. Jadi kalau banjir, banjir itu memang kadang-kadang, banjir itu kan seperti saya katakan tadi tergantung dengan alam. Ya kalau misalnya curah hujannya tinggi di daerah hulu, jadi yang membuat banjir itu bukan di sini, Pak. Bukan yang di sini? Bukan di daerah sini. Di hulunya. Yang menciptakan banjir itu adalah daerah hulu. Karena kita tuh dapat kiriman air dari hulu. Banjir bandang misalnya. Banjir gitu. bandang, iya. Karena ini cukup di hilir sebenarnya. Iya, cukup di hilir. Dan kita juga kalau banjir di sini dia tidak lama, paling 2 hari.
langsung surut. Langsung surut. Atau paling lama, yang pernah paling lama itu karena di hulu selalu hujan, seminggu, Pak. Itu paling lama. Saya lupa tahunnya, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lah. Oke. Kalau yang banjir-banjir sekarang paling dia 2 hari sudah surut. Itu banjir berarti sebelum lahan ini jadi food estate? Itu sudah ada banjir, Pak. Sudah ada banjir ya, juga. tradisi banjir itu sudah ada dari dulu, Pak. Oke. Sebelum orang membuka lahan-lahan besar, itu banjir sudah ada sebenarnya. Cuman waktu itu ya karena tidak diekspos seperti zaman sekarang media. Oh iya. Ya kan. Sekarang kan ada apa-apa ya terlihat lebih gitu kan. Ya, lebih dramatis semuanya. Lebih dramatis ya. Padahal itu kan kadang-kadang ya biasa-biasa saja gitu. Tapi kita tetap berharap supaya pemerintah melanjutkan proyek itu dengan baik. Karena memang diperlukan. Memang diperlukan, dan saya pikir saya ingin masyarakat yang punya lahan tidur banyak itu sudah bisa jadi petani singkong ke depannya. Harapan masyarakat tak boleh patah untuk sebuah gagasan dengan tujuan mulia seperti food estate. Pada tanggal 16 Agustus 2023, dalam sidang RAPBN dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Presiden Jokowi telah mengumumkan akan terus melanjutkan program food estate. Anggaran sekitar 108 triliun rupiah akan dialokasikan untuk melakukan transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan, termasuk food estate. Namun, serangan demi serangan terhadap program food estate yang digagas Presiden Jokowi ini tampaknya akan terus bergulir, entah sampai kapan. Bagi Anda yang ingin mengetahui secara lebih lengkap pembahasan kami mengenai food estate, silahkan lihat film dokumenter yang telah kami buat dan telah kami tayangkan di channel Man of Our Time. Judulnya Kabar dari Gunung Mas. Anda juga bisa menyimak liputan dan wawancara jurnalis kami, Yahdi Jamhur dan Morisa Prananda, dengan pihak-pihak terkait melalui program Ngobsdul, juga di channel Man of Our Time ini. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.